Matteo Marani, Simone Inzaghi membuat Inter terlihat sangat terorganisasi dengan baik. Inzaghi harus mengambil alih dari seorang manajer yang telah menetapkan harapan tinggi dalam bentuk Antonio Conte setelah yang terakhir pergi dari klub pada awal musim panas. Namun, sudah di awal musim tanda-tandanya menggembirakan bahwa dia bisa membuat tim bermain seperti yang dia inginkan, dan sekarang timnya terlihat dalam performa terbaik. Nerazzurri tampak percaya diri dan memberi kesan bahwa setiap pemain memahami peran mereka dan tahu kemana arah umpan mereka berikutnya dalam kemenangan terakhir di Serie A dan Liga Champions. Saya sangat mengagumi Inter ini, organisasi Inzaghi jelas terlihat dari cara tim bermain, kemampuannya untuk mengeluarkan yang terbaik dari pemain, jelas back sayap seperti Darmian dan Perisic, kata Marani. Giacomo Libera, Beppe Marotta adalah sutradara hebat. Marotta telah membangun reputasi yang kuat di sepak bola Italia untuk pekerjaannya bersama Sampdoria dan Juventus pada saat ia tiba di Inter. Eksekutif Italia telah memenangkan pujian lebih lanjut untuk membantu membangun tim pemenang Scudetto musim lalu sebelum membimbing tim melalui musim panas yang sulit ke posisi kekuatan di mana mereka sekarang menemukan diri mereka sendiri. Namun, seperti yang dijelaskan Libera, koneksi Marotta kembali ke masa lalu dan dia telah bekerja keras untuk mengikuti hasratnya selama bertahun-tahun untuk mencapai puncaknya di tempatnya sekarang. Saya tidak berhubungan dengan siapapun di klub, selain Beppe Marotta, dia adalah penggemar berat sepak bola dan mulai dari sana, membantu penjaga gudang tim, untuk menjadi bagian dari dunia sepak bola, ujar Libera. Beppe Sala, tidak ada keputusan stadion baru, telah bekerja dengan Inter dan AC Milan selama 2 tahun. Nerazzurri dan Rossoneri bertekad untuk terus maju dengan usulan stadion baru di Milan yang mereka rasa akan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan memodernisasi infrastruktur mereka. Bagian dari proposal mereka untuk pembangunan stadion baru memerlukan penghancuran San Siro yang ada, sesuatu yang telah menjadi sumber kontroversi dengan beberapa penentang mencoba menghentikan pembongkaran melalui saluran politik. Namun, Salah sekali lagi menegaskan bahwa sejauh yang dia ketahui, tidak akan ada jalan untuk kembali ke proyek saat ini. Ini untuk mengatasi masalah yang terkait dengan proyek, misalnya masalah seputar urbanisasi, tetapi di stadion tidak akan ada putaran balik. Saya telah mengerjakan solusi selama 2 tahun, karena tim telah dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan bertahan di San Siro, ujar Salah. Thiago Motta, Inter selalu menjadi tim terkuat di Serie A musim ini. Pelatih Italia memuji kualitas tim Inter ini dan menyarankan bahwa bentuk mereka saat ini mencerminkan level mereka yang sebenarnya. Inter tidak memulai awal yang buruk di Serie A dengan cara apapun, tetapi beberapa poin yang hilang selama beberapa pertandingan pertama membuat mereka tertinggal dari starter yang sangat cepat, AC Milan dan Napoli. Dalam pandangan Motta, ini bukan hal baru bagi tim, melainkan hasil yang mengejar kekuatan tim. Ditanya apakah Nerazzurri berada dalam momen yang bagus, dia menyatakan bahwa, bagi saya mereka adalah tim terkuat sejak awal. Mereka adalah tim yang lengkap, mampu bertahan dengan 11 pemain dan masih bermain di luar tekanan dan berkomitmen pada pemain untuk menyerang. Milan Skriniar tampil ke 150 di Serie A saat Inter melawan Venezia. Ekspektasi tinggi untuk Skriniar ketika ia tiba dari Sampdoria pada musim panas 2017. Setelah menjadi pemain reguler di starting 11 dalam satu musimnya di Marassi. Bek tengah dengan cepat menjadi pemain penting bagi Nerazzurri juga, dan dia tidak pernah menoleh ke belakang, menjadikan dirinya pemain kunci di lini belakang selama 5 musim terakhir termasuk di tim pemenang Scudetto musim lalu. Pemain berusia 26 tahun ini melanjutkan perjalanannya sebagai starter reguler musim ini, dan sekarang telah membuat 1,5 abad penampilan untuk Nerazzurri di kasta tertinggi Italia saja. Giovanni Fabian, saya mengagumi Nicolo Barella.
Pemain berusia 18 tahun itu memberikan pemikirannya tentang sorotan pribadinya baru-baru ini dan juga memilih Barella sebagai pemain yang sangat dia sukai di antara tim senior. Sektor junior Nerazzurri tetap menjadi sumber bakat yang produktif, dan musim ini tim Primavera dikelola oleh mantan bek Nerazzurri yang memenangkan treble, Christian Cifu. Setelah pertandingan, remaja tersebut memberikan pemikirannya tentang tim dan musim pribadinya. Sebagai seorang gelandang, saya menyukai gaya permainan Barella. Saya selalu mencoba untuk menarik dan belajar sesuatu dari menontonnya. Saya menontonnya di pertandingan untuk mendapatkan inspirasi, ujar Fabian. Giampaolo Pazzini, kemenangan Inter atas Venezia menunjukkan kesabaran dan karakter. Pemain berusia 37 tahun itu memuji pendekatan Inter terhadap pertandingan di mana mereka berhasil mendominasi dan mengontrol permainan bahkan tanpa benar-benar bermain dalam tempo tinggi. Nerazzurri akan tahu bahwa pertandingan melawan Venezia tidak akan mudah meskipun lawan mereka adalah tim yang baru dipromosikan yang duduk di bagian bawah klasemen. Pada akhirnya, Nerazzurri tidak membiarkan lawan mereka menciptakan banyak bahaya sepanjang 90 menit, dengan hati-hati menjalankan bisnis mereka dan senang untuk puas dengan 3 poin melalui keunggulan tipis setidaknya sampai penalti akhir membuatnya tidak terlihat. Pazzini memperhatikan hal ini, dengan menyatakan bahwa, saya menyukai kesabaran dan kedewasaan Inter. Itu adalah kesempatan penting untuk memberi tekanan pada Milan dan Napoli, dan Nerazzurri berhasil membawanya pulang. Murad yakin, Inter bisa tukar posisi dengan baik di bawah Simone Inzaghi. Ahli taktik Swiss memberikan pandangan bahwa Nerazzurri terlihat seperti tim yang cerdik secara taktik yang dapat bertukar posisi dengan baik di bawah mantan bos Lazio. Nerazzurri secara nominal dibentuk dalam formasi dengan 3 bek, 2 bek sayap, dan 3 gelandang tengah di hampir semua pertandingan mereka di bawah Inzaghi. Yakin merasa bahwa ini merupakan kekuatan besar bagi Nerazzurri dan itu menunjukkan kesadaran taktis yang telah ditanamkan pelatih ke dalam skuadnya. Mereka adalah tim yang kuat dengan taktik yang bagus. Tentang Inzaghi, Yakin mengatakan bahwa, saya tidak pernah melawan dia, tetapi saya bertemu dengannya sekali di Formello. Dia melatih tim dengan sangat baik. Gelandang Inter Hakan Calhanoglu merayakan kemenangan Serie A atas Venezia. Gelandang Turki itu memposting gambar dari pertandingan di akun Instagramnya setelah itu, menunjukkan seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dan betapa berartinya dia dan rekan satu timnya untuk menang. Bek Inter Federico Di Marco rayakan kemenangan Serie A atas Venezia, great job guys. Pemain berusia 24 tahun itu memposting gambar dari bentrokan di akun Instagramnya setelah itu, dan jelas terlihat upaya dan intensitas yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penting dari dia dan rekan satu timnya. Dia menulis postingan, 3 poin penting. Kerja bagus teman-teman. Gelandang Inter Marcelo Brozovic merayakan kemenangan Inter Serie A atas Venezia. Pemain Kroasia itu mengatur tempo di lini tengah sepanjang pertandingan, dan sekali lagi menggarisbawahi mengapa ia merupakan bagian integral dan sangat dihormati dalam tim. Brozovic memposting gambar dari pertandingan di akun Instagramnya untuk merayakan kemenangan, menunjukkan kepadanya di puncak kekuatannya saat ia menjalankan pertunjukan di lini tengah. Dario Bacin akan mengintai striker River Plate Julian Alvarez. Menurut surat kabar Argentina ULA edisi cetak hari ini, yang melaporkan bahwa eksekutif Nerazzurri berada di negara tersebut untuk menyaksikan aksi pemain berusia 21 tahun itu melawan Rosario dengan maksud untuk mengontraknya. Alvarez telah menikmati kampanye yang menarik bersama River, mencetak hampir 1 gol dalam 1 pertandingan untuk raksasa Argentina di Liga.
Penampilan striker muda itu menarik perhatian Inter serta klub top Eropa lainnya seperti Juventus, AC Milan, Barcelona, Real Madrid, dan Sevilla. Bacin akan berada di pertandingan tandang River melawan Rosario malam ini di mana fokusnya adalah menonton Alvarez bermain dan kemudian melapor kembali ke klub. Masih harus dilihat seberapa serius minat Nerazzurri pada Alvarez, tetapi kehadiran Bacin menegaskan bahwa dia adalah target konkret klub.